Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman seluruh Indonesia. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya dimanapun berada. Semoga selalu semangat dan selalu kuat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan jumpa lagi bersama saya di channel Pandora. Channel ini kita membahas seputar permasalahan, baik itu yang terjadi di masyarakat maupun update-update atau info-info terbaru dari aplikasi pinjaman online. Ayo, kalian masih berurusan dengan lingkaran pinjaman online nggak? Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support dan dukung channel YouTube saya. Terima kasih banyak-banyak karena tanpa dukungan serta support dari kalian, saya tidak akan bisa mengembangkan channel ini dengan baik. Dan buat teman-teman yang belum support channel saya, tidak bosan-bosan juga saya mengharapkan dukungan serta support kalian dengan cara subscribe channel YouTube saya dan tekan tanda loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika saya mengupdate video-video terbaru. Oke, kalau di video sebelumnya kita membahas hampir 10 perusahaan aplikasi pinjaman online yang memundurkan diri dari OJK karena mengalami kebangkrutan yang dilatar belakangi dengan kendala modal yang sudah tidak bisa dikondisikan lagi serta proses penagihan yang tidak berjalan lancar. Untuk video kali ini kita akan membahas seputar Q&A dari 5 pertanyaan paling sering ditanyakan baik di kolom komentar maupun yang bertanya langsung lewat aplikasi pesan WhatsApp kepada saya. Pertanyaan pertama, sebetulnya sih pertanyaan 5 pertanyaan ini tuh sudah sering banget saya bahas di video-video sebelumnya. Cuman it's okay. Kalau kalian memang malas untuk scroll ke bawah, kalian wajib tonton ini sampai selesai ya, karena kita akan membahas kembali 5 pertanyaan paling sering ditanyakan ini dalam satu video. Pertanyaan pertama, apakah DC lapangan aplikasi pinjaman online akan datang ke rumah nasabah atau debitur gagal bayar secara langsung? Kalian terjebak di aplikasi pinjaman apa? Legal atau ilegal? Oke, kita bahas yang legal dulu. Untuk aplikasi pinjaman online yang legal sudah terdaftar di OJK, tentu mereka akan memiliki tim DC lapangan yang akan ditugaskan untuk menagih secara langsung ke alamat kalian yang mengalami kegagalan dalam pembayaran. Dengan catatan, tempat tinggal kalian ataupun alamat domisili kalian itu tidak terlalu jauh dari kantor mereka. Ibaratnya ya bisa dikejar pakai motor gitu, ataupun kalau misalnya pakai mobil pun tidak memakan waktu lebih dari 2 jam. Ini masih bisa dikategorikan kemungkinan besar masih akan didatangi secara langsung oleh tim DC lapangan. Tapi jika memang kalian itu berdomisilinya jauh dari kantor pusat mereka, misalnya nih kantor pusat dari perusahaan aplikasi pinjaman online ini ada di Jabodetabek, tapi kalian tinggalnya di Kalimantan, ini sangat kecil kemungkinan. Karena kenapa? Biaya untuk mereka ngunjungin kalian ke sana aja itu udah berapa, nggak sebanding dengan jumlah hutang kalian. Ya kalau nggak dapat capeknya aja. Nah, ini untuk aplikasi pinjaman online yang legal ya. Dan ya, mengapa sih kalian mempertanyakan ini? Sebetulnya berkali juga saya sampaikan, jika memang DC lapangan dari aplikasi pinjaman online ini benar-benar datang ke alamat kalian, itu sebetulnya bagus. Karena ya itu, kalian bisa mengutarakan permasalahan hidup atau permasalahan finansial yang sedang kalian alami secara langsung kepada orang perusahaan itu. Dan apabila memang nantinya membuahkan sebuah kesepakatan, apakah mereka akan melakukan penagihan langsung secara berkala, 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, tentu ini akan lebih memperjelas ya status hutang kalian di aplikasi tersebut. Sebetulnya sih bagus loh kalau misalnya kalian didatangin sama tim DC lapangan. Bagus kalau menurut saya, karena dengan adanya mereka datang itu akan lebih memperjelas bagaimana sistem pembayaran atau bagaimana keputusan dari perusahaan untuk status hutang kalian itu.
Kemudian bagaimana dengan aplikasi pinjaman online yang ilegal? Apakah DC-nya akan datang ke lapangan? Oke. Di awal-awal saya membahas tentang aplikasi pinjaman online ini, pernah saya sampaikan bahwasannya ketika memang kalian mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online yang ilegal ini impas. Kenapa saya katakan impas? Ketika kalian memang sudah dinilai merugikan perusahaan mereka dengan tidak membayar pinjaman kalian beserta bunganya, mereka itu akan melakukan sebuah tindakan seperti sebar data, mempermalukan kalian, bahkan ada yang sampai bikin iklan, maaf ya, open BO gitu, sampai ada yang bikin iklan seperti itu. Jadi ya udah nggak perlu sekalian bayar lagi, nggak perlu kalian takuti lagi kalau mereka akan datang menagih secara langsung. Nggak bakalan berani kok. Karena apa? Tindakan yang sudah mereka lakukan, tindakan yang dilakukan oleh DC perusahaan mereka pun itu sudah melanggar hukum, baik itu secara kekerasan verbal maupun secara undang-undang ITE. Karena mereka udah mempermalukan kalian, menyebar data, dan itu tidak ada aturan tidak ada di dalam aturan legalnya. Jadi karena memang mereka berasal dari perusahaan yang ilegal, maka mereka tidak mesti mengikuti peraturan dari OJK ataupun Kemenkominfo. Susah ya ngomongnya. So, untuk aplikasi pinjaman ilegal, tim DC lapangan positif tidak akan pernah datang ke alamat kalian. Cuman konsekuensinya, sebelum kalian menakutkan kemungkinan mereka akan menurunkan DC, biasanya tuh memang kalian udah dihajar habis-habisan sebelumnya dengan cara dipermalukan, dengan cara disebar data atau diteror serta dikata-katai, dicaci maki, biasanya kasarin gitu. Jadi kemungkinan besar DC lapangan dari aplikasi pinjaman online ilegal itu nggak akan datang ke alamat kalian. Untuk aplikasi yang legal pun juga, apabila mereka datang pun juga harus ada tetap harus ada aturan yang harus mereka patuhi. Seperti mereka tidak boleh menagih dengan cara semena-mena, atau tidak boleh menagih dengan cara kasar atau merampas, itu nggak boleh. Ada aturannya kok. Jadi kalian nggak usah khawatir ya. Lanjut pertanyaan kedua, apakah hutang saya di aplikasi pinjaman online itu akan membengkak bunganya? Tentu saja. Karena ya resiko dari kita nggak membayar pinjaman kita tentu akan ada dendanya. Lantas denda ini akan membengkak? Tentu, iya bakal membengkak. Cuman pembengkakan dari denda ini pun juga ada aturannya ketika kalian berurusan dengan aplikasi pinjaman online yang legal. Aturan dari Otoritas Jasa Keuangan ini menyebutkan bahwasanya bunga dari pinjaman, baik itu lembaga keuangan bank ataupun bukan bank, tidak boleh melebihi jumlah pokok. Jadi kalau kalian punya hutang 500.000, bunganya itu nggak boleh lebih dari 500.000. Jika memang kalian nanti akhirnya terlambat membayar sampai bertahun-tahun atau gagal bayar sampai bertahun-tahun, tetap tagihan maksimal dari pinjaman kalian yang pokoknya 500.000 ini tetap maksimal tagihannya di 1 juta. Jadi nggak akan ada ceritanya kalian punya hutang 500.000 kemudian beranak pinak menjadi 5 juta atau 10 juta atau 50 juta, nggak ada. Jadi ini kekhawatiran yang nggak masuk akal. Karena kenapa? Itu udah ada aturannya ya. Oke, ini udah jelas ya menurut saya. Jadi jangan ditanyakan lagi. Kemudian yang ketiga, ini yang on point, yang paling banyak dan paling luas pembahasannya. Saya sangat stres karena teror dan ancaman yang datang dari sistem penagihan, baik itu email, WhatsApp, serta telepon. Oke, sebelum kalian, buat yang masih newbie, sebelum kalian merasa terteror, sebelum kalian merasa terancam, ada baiknya kalian atur dulu di Android kalian. Itu sistemnya ada di pengaturan telepon. Aktifkan pengaturan blokir panggilan masuk dari nomor tidak dikenal.
Maka dengan begitu kalian tidak akan pernah mendapatkan telepon dari nomor yang tidak kalian kenal atau nomor yang tidak kalian simpan di handphone kalian. Dan buat pengaturan di WhatsApp, yaitu pengaturan grup, di mana pengaturan grup ini hanya kontak Anda yang tersimpan yang bisa menambahkan Anda ke dalam anggota grup. Jadi apabila kontak tersebut tidak dikenali, maka kontak tersebut tidak akan bisa menambahkan kalian atau memasukkan kalian ke grup-grup tertentu. Karena banyak banget loh yang belum tahu cara ini, mereka tiba-tiba diundang ke grup kayak grup gagal bayar perusahaan pinjaman online ini gitu. Itu banyak banget kejadiannya. Nah, dengan dua cara ini tadi, kalian tidak akan stres lagi ya, tidak akan merasa terancam lagi, karena memang udah diantisipasi. Lantas bagaimana kalau ketika saya sudah menerapkan dua cara ini tadi, perusahaan pinjaman online itu menghubungi nomor darurat. Kontak darurat yang kita cantumkan ketika pengajuan pinjaman itu cuman ada 2. Dan aturan dari OJK, perusahaan pinjaman online tidak boleh menghubungi lebih dari 2 nomor yang dijadikan kontak darurat. Jadi walaupun mereka udah berhasil mengakses kontak yang ada di handphone kalian, mereka tidak ada wewenang untuk menghubungi nomor-nomor di sana sebagai cara atau media atau perantara dari penagihan hutang perusahaan ini ke kalian. Nah, ini keuntungannya apabila kita berurusan dengan aplikasi pinjaman online yang terdaftar di OJK ya. Tapi apabila memang kalian berurusan dengan aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK alias ilegal, maka walaupun kalian menerapkan dua cara ini tadi pun, kalian akan tetap dipermalukan atau data kalian akan tetap disebar oleh perusahaan penjual tersebut. Jadi ini nggak berlaku untuk aplikasi pinjaman online yang ilegal. Hanya saja apabila kalian berurusan dengan aplikasi pinjaman online ilegal, 2 pertanyaan di atas itu yang nggak bakalan kalian temui. Cuman yaitu resikonya kalian akan dipermalukan, data kalian akan disebar. Ya disebar-sebar kayak ya tidak senonoh lah ya cara mereka menyebar. Semua kontak yang ada di handphone kalian itu biasanya akan dihubungi satu persatu dan akan dikirimkan pesan broadcast tentang data kalian yang ada di tangan mereka, dan digunakan untuk menagih hutang ke kontak-kontak yang ada di handphone kalian itu. Biasanya sih memang nggak ada hasilnya, cuman ada juga loh yang terganggu. Untuk orang-orang yang memang baru berurusan dengan aplikasi pinjaman online atau yang sama sekali tidak pernah berurusan dengan aplikasi pinjaman online, tentu akan shock. Ini kok ada ya orang nagih hutang, siapa yang berhutang kok nagihnya ke saya gitu. Ini si A yang berhutang kok nagihnya ke saya gitu. Jadi untuk teman-teman semua yang ada di luar sana pun juga, apabila kalian mendapatkan sebuah broadcast pesan dari aplikasi pinjaman online yang menyatakan bahwasanya si A memiliki hutang, kemudian kalian dijadikan sebagai nomor darurat dan mereka tidak akan pernah berhenti menagih kepada kalian, ini sebaiknya sih dicuekin aja. Karena kenapa? Cara mereka menagih itu pun juga sudah tidak manusiawi. Bagaimana orang masih mau membayar hutang, ya kan? Dengan perlakuan yang seperti itu, apa iya debitur mereka masih mau membayar? Rasanya enggak deh. Dan untuk menanggulangi stres yang kalian rasakan, itu ya sebaiknya banyak-banyak belajar, banyak-banyak sharing. Kalau misalnya kalian nggak bisa sharing ke teman dekat, saudara ataupun keluarga, ini sharing aja di konten saya. Saya udah tulis di setiap video saya itu ada di description box, itu ada nomor WA pribadi saya yang khusus kayak buat untuk teman-teman yang memang mengalami masalah di bidang aplikasi pinjaman online ini. Kita bisa sharing dan tukar pikiran di sana ya. Hubungin aja saya langsung, pasti dibalas. Dan ya berbanyak nonton konten-konten yang seperti ini, karena dari konten-konten yang seperti ini kalian tentu akan pikirannya akan lebih terbuka, dan kemudian kalian akan mendapatkan referensi pengetahuan yang tadinya abu-abu menjadi lebih jelas, yang tadinya kalang kabut ketakutan menjadi agak reda.
Dan ini juga berguna ya untuk menjaga kestabilan tingkat emosi serta kestabilan stres yang kalian alami akibat stres karena teror dan ancaman dari DC-DC aplikasi pinjaman online ini. Dan pertanyaan keempat, saya tidak akan membayar hutang pinjaman online saya apapun yang terjadi. Kalau kayak gini saya nggak bisa komen ya, karena kenapa? Niat dari hati dan diri seseorang untuk membayar hutang itu memang beda-beda. Kalau memang ada yang berpikiran seperti ini, saya tidak akan membayar, is okay, nggak apa-apa. Itu kan hutang Anda, bukan hutang saya. Jadi ya nggak apa-apa, pertahankan aja kalau memang menurut Anda itu tidak akan mempengaruhi ketenangan hidup Anda, gitu aja. Tapi untuk orang-orang yang memang memiliki etikat baik dan kesadaran akan kewajiban dari membayar hutang, tentu dia tidak akan berpikir seperti ini. Bagaimanapun caranya, ia pasti akan berusaha untuk membayar serta melunasi hutang-hutangnya, ya. Dan pertanyaan terakhir, apakah dengan adanya aplikasi pinjaman online yang bangkrut ataupun dicabut izinnya oleh OJK ataupun yang memundurkan diri dari OJK, ini akan tetap nagih ke debitur mereka yang gagal bayar? Oke, ini ya, mereka akan tetap menagih dengan cara online seperti yang sudah sering kalian temui, seperti lewat email, lewat pesan WhatsApp, lewat voice note, lewat telepon masuk gitu. Tentu ini akan tetap mereka tagih. Makanya saya pernah bahas di video sebelumnya, mereka kehilangan izin dari OJK, mereka memundurkan diri dari OJK, mereka melakukan stop lending atau stop penjualan pinjaman ini kepada masyarakat, bukan berarti mereka stop dalam penagihan. Karena kenapa? Hutang kalian itu tetap ada listnya di perusahaan mereka. Dan apabila perusahaan mereka pun sampai akhirnya bangkrut gitu, tentu mereka akan mencari cara supaya bisa bangun lagi, supaya bisa bangkit lagi, ya kan? Dengan cara tetap melakukan penagihan kepada kalian, bagaimanapun caranya, supaya hutang kalian itu tetap dibayar. Jadi jangan salah kaprah atau salah sangka ya, dengan adanya mereka gulung tikar atau kehilangan izin dari OJK atau memundurkan diri dari OJK terus hutang kalian lunas juga, enggak ya, enggak. Karena aplikasi dari perusahaan mereka pun juga tetap on, tetap bisa kalian gunakan. Mereka cuma kehilangan izinnya aja, bukan kehilangan ini, bukan berarti berhenti beroperasi. Perusahaan mereka pun tetap akan beroperasi, tetap akan melakukan penagihan kepada debitur yang gagal bayar, cuman mereka hanya tidak memiliki izin resmi lagi. Nah, ini juga sudah pernah saya bahas ya di video sebelumnya. Kalian sebetulnya ketika perusahaan pinjaman online ini yang legal ini mengalami 3 hal ini tadi, bukan berarti kalian harus happy, harus bahagia, enggak. Yang dari tadinya mereka memiliki aturan yang harus dipatuhi, kemudian dengan kehilangan izin ini, mereka akhirnya tidak memiliki aturan yang harus mereka patuhi lagi. Di sini letak kekhawatiran yang paling besar sebenarnya. Data kalian itu tetap ada sama mereka. Jadi kalau misalnya mereka akan melakukan sebar data atau mempermalukan kalian seperti aplikasi pinjaman online yang ilegal, mereka tentu bisa melakukan ini dengan leluasa karena mereka tidak memiliki SOP atau aturan yang harus mereka patuhi kembali, ya kan? Di sini letak kekhawatiran sebenarnya yang harus kita takuti bersama. Oke, 5 poin pertanyaan yang paling sering dipertanyakan ini sudah kita bahas, dan semoga bisa menjadi pencerahan, semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman yang memang masih terlilit di aplikasi pinjaman online, dan buat teman-teman yang memang belum pernah berurusan dengan aplikasi ini, congratulations, kalian berada di jalan yang benar. Oke, see you next video, sampai jumpa. Terima kasih.